Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga sehat selalu. Oke teman-teman, pernahkah membayangkan sebuah menara air tua yang dulunya menjadi nadi utama transportasi tebu di masa kolonial, teman-teman? Nah, di pedesaan Kandat Kediri berdiri kokoh Waterton Galuhan, saksi bisu kejayaan industri gula Hindia Belanda. Tapi kenapa bangunan ini dibiarkan terlupakan begitu ya? Mari kita coba telusuri lebih dekat jejak sejarah yang nyaris hilang ini. Oke teman-teman, saya berada di kisaran 20-30 meter dari bangunan tua ini. Di balik sunyinya Dusun Galuhan, Kecamatan Kandat, disinilah tersembunyi peninggalan penting di masa kolonial. Waterton Galuhan, sebuah menara air yang menjulang dengan arsitektur khas Eropa, saudaraku. Dibangun bukan sekedar menampung air, tapi menopang roda ekonomi zaman itu. Hari ini kita akan menjelajahi tempat ini, teman-teman. Saya sudah lebih dekat. Yuk kita menyibak sisa-sisa kejayaan dan meresapi setiap dinding beton yang penuh dengan cerita. Oke. Jadi kalau melihat dari situasinya, memang di sini merupakan penghasil tebu yang cukup besar di zaman itu, saudaraku. Jadi bisa dilihat ini tanaman-tanaman tebu yang dari zaman Belanda sampai saat ini pun begitu masih di budidaya ataupun masih produksi begitu ya. Dan Waterton Galuhan ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-20. Tujuannya sangat vital, menyuplai air untuk lokomotif uap pengangkut tebu di jalur kereta lori. Jadi lokomotif kecil itu nanti melintasi seperti halnya yang saya lewatin ini, teman-teman, mengangkut hasil tebu dari ladang ke pabrik gula terdekat. Dan sistem ini mencerminkan efisiensi tinggi pada masanya. Air, rel, dan mesin uap bersinergi begitu di tempat ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah bangunannya. Seperti halnya kita ketahui bahwa kawasan Kediri memang terkenal sebagai pusat industri gula. Ribuan hektar tebu ditanam dan pabrik-pabrik gula menjadi jantung ekonomi Hindia Belanda pada zaman itu. Bangunan Waterton Galuhan berdiri dengan struktur beton bertulang yang kokoh. Tangki air besar di atasnya dulu menampung ribuan liter air, saudaraku. Nah, di atas sana. Oke, seperti halnya yang kalian lihat. Dan untuk jembatan ini dulunya merupakan jalur kereta lori mengangkut tebu. Nah, ini teman-teman, besi baja ataupun relnya saat ini masih kelihatan begitu, dan terlihat memang jalurnya melintang dari arah sana, saudaraku, ke arah utara. Nah, itu Pak D lagi ngarit Pak D. Asli mriki jenengan? Oh nggih, ngapunten ningali niki lho. Pulau Mojokerto Pak D. Oke teman-teman, di samping dari bangunan ini terdapat tangga besi spiral yang di dalamnya menunjukkan fungsi utilitarian khas bangunan Belanda. Bahkan sisa-sisa pipa saluran dan valve
masih bisa ditemukan di bagian menara. Kita coba melihat lebih dekat lagi kondisi di dalam terutama teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, tidak jauh dari menara ini kita bisa melihat potongan rel tua begitu. Nah, ini teman-teman. Wih. Tebalnya ini loh. Menggunakan batu bata dengan racikan yang tentunya berkualitas, karena terbukti sampai saat ini bangunan ini masih kokoh, hanya terkelupas di bagian kulit dari dinding ini teman-teman. Oke. Wih, luar biasa. Menara air ini bukan hanya urusan teknik saudaraku. Ia menopang sistem transportasi dan membuka lapangan kerja ribuan orang lokal dari zaman Hindia Belanda dulu. Masyarakat sekitar yang ikut terlibat begitu, dari penanam tebu, tukang rel, penjaga lokomotif hingga tukang pipa, semuanya berkaitan dengan adanya produksi tebu di Kediri. Namun di balik semua itu saudaraku, ada ironi kolonialisme. Keuntungan besar mengalir ke pihak Belanda saja, sementara buruh lokal bekerja keras dengan bayaran yang murah. Saya mencoba untuk melihat dari sisi samping sini. Nah, itu teman-teman. Jadi ini merupakan bukti kejayaan yang terjadi sekitar tahun 1920 sampai 1930. Pabrik gula beroperasi penuh dan Watertron ini menjadi fasilitas vital. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, banyak pabrik yang ditutup, termasuk sistem rel dan Watertron-nya. Seiring berjalannya waktu, fungsinya hilang, menara ini perlahan ditinggalkan dan mulai terlupakan. Meski struktur bangunannya masih bertahan sampai sekarang saudaraku, tapi sampai saat ini pun ini sudah menjadi bangunan tua yang terbengkalai. Kondisinya hari ini Watertron Galuhan berdiri sunyi di tengah kebun dan pemukiman. Tidak banyak yang tahu tentang pentingnya bangunan ini. Beberapa warga setempat masih menyebut tempat ini sebagai menara air, tapi tak banyak yang tahu dengan sejarahnya. Kemungkinan teman-teman kalau dikelola begitu ya, mungkin tempat ini menjadi situs heritage. Tempat ini tentunya punya potensi luar biasa sebagai wisata edukasi, mulai dari tur sejarah, heritage walk, hingga museum mini gula. Kami mencoba untuk bertanya-tanya ya dengan warga yang barusan mencari rumput teman-teman. Adakah sesuatu cerita yang ada hubungannya mungkin dengan mitos, mistis, ataupun yang lain begitu ya. Pak De, kula nyuwun tanglet Pak De. Niki mboten wonten cerita-cerita niku napa? Tiang napa nggih istilahe cara lintang mriki terus ketinggal nopo ngoten Pak De. Bah, ora tau ngikuti Mas. Cara biasae napa yen cara bangunan londo niku wonten noni-noni ta napa ngoten Pak De? Iya, anu
Oh, wonten nggih. Oh. Ada, teman-teman. Tapi jare yo ngono sing arek kecil keblok kon kumpul ono ya ono. Riyen nate Iya. ada anak kecil jatuh dari atas. Oh. Dulu ada tangganya Oh, tangga yang di samping gitu Pak De ya. sampai atas sana. Akhirnya ditutup. Terus ditutup, tangganya diputus gitu ya supaya gak bisa naik lagi. Bahaya anak-anak kecil naik. Bahaya. Kejadian yang lain Pak De, ada nggak? Itu ada yang masuk ke dalam sumur itu juga ada. Itu sebelahnya kolam itu tengahnya kan ada sumurnya. Oh, sebelah kolam situ ada sumurnya. Ya, sumurnya dalam sekali itu. Oh, sumurnya dalam sekali. Iya, Berarti sumber mata airnya di situ. iya. Di sumur niku diambil terus ditampung di atas itu Pak De nggih. Oke. Oke Amit nggih. Nggih. Wonten sing ceblok, Kang. Tahun pinten niku Pak De? Anak yang jatuh Tahunnya niku. Gak apa Mas. Gitu. Ada yang jatuh dari atas. Heeh, anak-anak kecil gitu loh. Oh, naik ke atas. Naik gitu loh semenjak waktu ini tangganya masih utuh Ada gitu. dulu bersih kan habis mandi di dalam itu terus naik ke atas. Oh, untuk kolam ini Iya. Kolamnya dulu. Kolamnya mana? dulunya bersih. Iya. Lintang pundi Pak De yen teng kolam niku? Terus Yen teng kolam niku lintang pundi? ya lihatnya sorry kan terundakane. Oh, ten ngandap riku kolame. Oh, iku lho Kang. Rumbu iku lho Kang. Durungane sumur itu. Nggih. Berarti sempet dibuat main anak-anak mandi di kolam gitu. Ya orang-orang itu ya sama buat mandi itu. Oh, nggih. Iki coba ningali. Pak De, nyun izin kula ningali nggih. Niki sinten Pak De? Niki Pak De. Apanya? Mbahnya ini. Orang. Nggih. Lewat sini ayo. Kayaknya ini deh. Lewat sini ayo. Kalau lewat sana semak belukar kayak gitu teman-teman. Ketutup. Kita coba lewat sini. Aku niti tembok ini. Ini temboknya masih kuat. Oh, ada sumurnya. Bentar yo. Bentar teman-teman. Oh, sumur ini. Tuh teman-teman. Sebentar tak agak ke sini deh. Biar lebih leluasa. Merinding Kang. Berapa meter ini? Yang dalam itu kolamnya apa sumurnya Pak De? Sumurnya ya.